Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 104 ingin mempresentasikan tentang dasar-dasar pengembangan produk. Perkenalkan, nama saya Alrik Leman. Perkenalkan, nama saya Syafira Desti Fitriani. Perkenalkan, nama saya Yoanggreni Gusti. Ya, jadi kami akan lanjut. Oke, apa itu dasar pengembangan produk? Jadi pada materi dasar pengembangan produk ini kita akan mempelajari dari beberapa sub. Yang pertama itu ada 2.1 merancang proses, 2.2 ada evolusi desain dan siklus step, 2.3 ada urutan aktivitas desain dan result, 2.4 ada koordinasi usaha, 2.5 ada tahapan pengembangan, 2.6 ada persetujuan pada penyelesaian tahap, 2.7 mendapatkan persetujuan desain. Selanjutnya, pada bab merancang proses ini, definisinya pengembangan produk dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tidak ada satu proses universal yang berlaku untuk semua situasi. Setiap produk dan tim pengembangan unik sehingga penting untuk memilih aktivitas pengembangan yang paling efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan spesifik produk, tim, dan klien. Yang selanjutnya adalah evaluasi desain dan siklus step. Desain produk berkembang secara bertahap melalui siklus step, yaitu try, evaluasi, observe. Siklus ini menggambarkan bagaimana desain direduksi ke bentuk yang lebih sederhana, diuji, dievaluasi, dan dilestarikan pada setiap iterasi untuk mencapai desain yang diinginkan. Penting untuk memahami bahwa desain yang sukses tidak muncul secara instan, tapi melalui proses evolusi yang berulang. Oke, selanjutnya ada urutan aktivitas desain dan hasilnya. Pengembangan produk melibatkan serangkaian aktivitas desain yang menghasilkan artefak yang dapat ditransfer. Aktivitas ini harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Aktivitas desain ini mencakup sketsa, pembuatan prototipe, pengujian, dan evaluasi yang semuanya berkontribusi pada evaluasi desain. Selanjutnya di sini ada koordinasi usaha. Koordinasi aktivitas tim pengembangan sangat penting untuk menghindari pemborosan, duplikasi, dan penundaan. Setiap anggota tim harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta bagaimana kontribusi mereka cocok dalam peta aktivitas keseluruhan. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pengembangan produk dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari pengembangan peluang, pengembangan konsep, rekayasa subsistem, hingga penyempurnaan produk. Setiap tahap memiliki tujuan spesifik dan hasil yang harus dicapai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya ada persetujuan dan penyelesaian. Pada akhir setiap tahap pengembangan, perlu adanya persetujuan dan atau evaluasi untuk memastikan bahwa desain telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini memastikan bahwa setiap tahap pengembangan berkontribusi pada kemajuan keseluruhan desain. Selanjutnya, mendapatkan persetujuan desain. Proses mendapatkan persetujuan desain ini melibatkan evaluasi mendetail terhadap desirabilitas dan transferabilitas desain. Tim harus memastikan bahwa desain tersebut jelas, lengkap, dan dapat diproduksi sesuai dengan niat tim pengembangan. Jadi dari 7 subsistem tadi, kita dapat meringkas bahwa pengembangan produk adalah proses iteratif yang melibatkan berbagai aktivitas desain yang dikoordinasikan dengan baik. Evolusi desain terjadi melalui serangkaian langkah yang dipandu oleh prinsip desirabilitas dan transferabilitas dengan tujuan akhir menciptakan produk yang diinginkan oleh pasar dan dapat diproduksi dengan efisien. Oke, di sini kita ada exercise dari table ini. What are the three kinds of product development activities that evolve during the product development process? Untuk menjawab pertanyaan tentang 3 jenis artefak pengembangan produk di chapter 2, biasanya mencakup yang pertama ada artefak kebutuhan. Dokumen yang menangkap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, menjelaskan apa yang harus dicapai produk. Contohnya adalah stories. Terus ada user case dan spesifikasi kebutuhan. Yang kedua ada artefak desain. Artefak ini memberikan cetak biru untuk produk, menjelaskan cara kerjanya dan tampilannya. Ini biasa termasuk wireframe, prototype, dan diagram arsitektur. Yang ketiga ada artefak pengembangan.
Ini mencakup kode aktual, file konfigurasi, dan dokumentasi yang mendukung proses pengembangan. Artefak ini merepresentasikan implementasi produk dan bisa juga mencakup riwayat kontrol versi. Setiap artefak berkembang melalui iterasi mencerminkan pemahaman yang berubah tentang produk dan kebutuhan. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yudi.